Shalom saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Terima kasih sudah mengikuti channel ini. Kami mohon teruslah mendukung dan mendoakan channel ini supaya bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Dan sebelum melanjutkan menonton video ini, jangan lupa menekan tombol like, mengisi kolom komen, dan menekan tanda lonceng atau klik subscribe supaya saudara-saudara dapatkan notifikasi atau tanda pemberitahuan video-video terbaru yang kami upload dari channel ini. Kami mengucapkan selamat mengikuti ibadah doa pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom, salam sejahtera bagi kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi saudara. Terima kasih kembali lagi mau bergabung di dalam channel ini. Kita sama-sama merindukan kita semuanya diberkati oleh Tuhan. Biarlah hati kita penuh dengan ucapan syukur. Mari saya undang kita untuk berdoa. Bapa, terima kasih, kami rindu Tuhan untuk menyembah dan memberikan yang terbaik. Kami buka hati untuk menerima sesuatu yang daripadamu. Biarlah Roh Kudus mentahirkan hati kami dan dimampukan untuk kami dapat mendengarkan sabda firman-Mu, mengerti dan juga melakukannya. Kami mau memuji Tuhan di dalam nama Yesus. Kami terus berdoa dan mengucap syukur Engkau Tuhan yang sungguh luar biasa dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Kau yang selalu menopang, Kau tidak biarkan kami jatuh sampai tergeletak Tuhan. Tapi Engkau yang senantiasa menguji hati dan batin kami, agar kami Tuhan timbul seperti emas, agar iman kami terus bangkit, dikuatkan dan menjadi lebih daripada pemenang. Kau tidak pernah tinggalkan, Kau tidak pernah biarkan. Kau jadikan kami lebih daripada pemenang, bahkan Engkau yang mengangkat kami dari lumpur dosa, menjadikan kami kemuliaan-Mu. Terima kasih Bapa. Kami berdoa pagi hari ini, kami diangkat Tuhan dari segala kehidupan kami di lembah manapun kami berada. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan adalah perisai dan perlindungan di dalam kehidupan kita. Sebab itu engkau yang jatuh jangan sampai tergeletak. Sebab tangan Tuhan yang menopang kehidupan kita. Apapun lembah, bahkan jurang kehidupan pergumulan kita jatuh, kita mengalami kelemahan. Tapi Tuhan yang mengangkat. Kita harus menang dari setiap ujian dan pencobaan yang kita alami. Saudara, pencobaan itu tidak datang daripada Tuhan. Kita dicobai oleh keinginan kita sendiri. Sebab hidup kita diberikan pilihan. Sejak Adam dan Hawa, hidup mereka diberikan pilihan. Dan Tuhan sebenarnya memberikan hati untuk mereka hidup di dalam berkat-berkat Tuhan. Tetapi mereka yang memilih dan mereka mengambil pilihan yang salah, itu sebabnya mereka keluar dari taman kehidupannya Tuhan. Tuhan memberikan pilihan di dalam kehidupan kita. Dan sampai hari ini kita terus hati kita diuji. Dan kita diuji oleh pencobaan yang datang dari diri kita sendiri. Pencobaan yang datang dari diri kita sendiri itu menjadi sebuah ujian di hadapan Tuhan untuk melihat apakah Priscilla akan menang atau Priscilla akan kalah. Demikian juga engkau di sana saudaraku. Engkau mengalami ujian kehidupan bukan karena Tuhan ingin menjatuhkan engkau, tapi hidup kita diberikan pilihan. Itu sebabnya keinginan kita sendiri yang membuat kita dicobai oleh keinginan kita sendiri. Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita sama-sama membaca firman Tuhan. Kitab Ayub 23 ayat 10 berkata seperti ini saudara. Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Ayub berkata firman Tuhan ini karena dia mengalami ujian yang cukup besar saudara, dan ujian itu memang betul-betul datang dari Tuhan. Bagaimana Tuhan izinkan segala sesuatu diambil daripada dia, namun dia punya satu keyakinan, Tuhan tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Saudara, ujian yang datang
itu kadang seperti badai yang datang di dalam kehidupan kita. Ketika ujian itu datang dari luar, itu memang betul-betul Tuhan izinkan terjadi supaya kita muncul seperti emas. Saudara, dan kita akan baca juga di dalam Yakobus 4 ayat 1 sampai 8. Tapi ada juga ujian yang datang dari hawa nafsu kita sendiri. Yakobus 4 ayat 1 sampai 8 berkata, "Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu, hawa nafsu yang dalam diri kita yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu tapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati tapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa, atau kamu berdoa juga tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa, sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata, roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita diingininya dengan cemburu. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu, karena ia katakan Allah menentang orang-orang yang congkak tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu hai kamu yang mendua hati." Ujian ada dua, saudara. Ayub 23 ayat 10, "Jika Tuhan menguji aku akan, karena ia tahu jalan hidupku, aku akan muncul seperti emas." Ujian yang dihadapi Ayub adalah ujian yang murni berasal daripada Tuhan, karena dia adalah orang yang setia. Dia mempersembahkan segala sesuatu, bahkan sebelum anak-anaknya jatuh di dalam dosa, ia mempersembahkan sesuatu. Kalau anaknya telah melawan Tuhan, dia sudah minta ampun, dan ini membuat Tuhan membanggakan Ayub, sehingga Tuhan izinkan. Oke, kita lihat sampai sejauh mana kehidupannya. Ini adalah ujian yang betul-betul dari Tuhan untuk memurnikan dia. Namun ada satu hal, ujian yang kedua itu merupakan pencobaan yang datang dari diri kita sendiri. Dan jangan kita bermegah diri dan kita katakan, oh ujian ini dari Tuhan. Tidak, saudara. Ujian yang datang dari pencobaan yang lahir dari hawa nafsu kita, itu merupakan pencobaan yang mendatangkan ujian. Karena kita diuji oleh keinginan kita sendiri. Karena dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ada ujian yang murni dari Tuhan. Ketika kita setia, kita diuji sehingga kita dimunculkan seperti emas. Tapi ada ujian yang kedua yang datang dari keinginan kita sendiri. Tuhan tahu apa yang dalam diri kita, oleh sebab itu kita dicobai oleh keinginan kita sendiri. Dan dalam hal ini pun kita akan diuji oleh Tuhan. Apakah kita akan muncul seperti emas ataukah kita kalah? Yakobus 4 ayat 7 Tuhan katakan, tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis. Saudara, mungkin memang iblis ada berkeliling di sekitar engkau seperti singa yang ompong. Tapi Tuhan katakan, bangkit dan berjuanglah, lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Apapun keadaanmu saat ini, kalau engkau diuji oleh keinginanmu sendiri karena hawa nafsumu yang saling berjuang, engkau mengingini sesuatu tapi kamu tidak memperolehnya, akhirnya kamu membunuh, lalu kamu jatuh di dalam pencobaan, kamu iri hati dan kamu tidak mencapai tujuanmu, lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi, kamu tidak beroleh apa-apa dan kamu tidak berdoa, lalu engkau katakan, aku mengalami ujian. Tidak, saudara. Ujian itu datang dari pencobaan yang datang dari dirimu sendiri. Itu sebabnya Tuhan katakan, hai kamu orang-orang yang setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia ini adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Saudara, kalau kita bersahabat dengan dunia ini lalu kita katakan, saya punya banyak masalah, itu karena Tuhan menguji aku. Kita salah, saudara. Kita dapat masalah karena kita bersahabat dengan dunia ini. Kita harus bisa membedakan. Itu sebabnya ayat 6 berkata, tapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan Allah menentang orang yang congkak tapi mengasihani orang yang rendah hati. Hari ini kita murnikan hati kita dan kita katakan, kalau memang ini ujian dari Tuhan, katakan, Tuhan engkau akan memunculkan aku seperti emas. Tapi kalau memang ujian itu datang dari keinginan kita sendiri, kita jatuh di dalam dosa dan kita terjebak di dalam berbagai-bagai persoalan dengan manusia, ini saatnya
Allah menentang orang yang congkak tapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu saudara, tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari padamu. Mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang yang berdosa. Ingat di dalam ayat yang kelima, jangan kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata, roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita diingininya dengan cemburu. Artinya apa saudara? Tuhan, ketika kita lahir baru, kita menerima Roh Kudus. Tapi ketika kita menjauh daripada Tuhan, ketika jatuh, Tuhan ingin mengambil rohnya kembali. Jangan sampai Tuhan mengambil rohnya kembali. Kita harus menang terhadap pencobaan oleh karena kesalahan kita sendiri. Kita harus menang dari percobaan yang oleh karena kesalahan kita sendiri. Yang seperti ujian yang datang bertubi-tubi. Akhirnya kita merasa rugi, kita merasa bangkrut, kita merasa banyak pertengkaran dengan orang lain. Kita merasa difitnah, kita merasa banyak disepelekan oleh orang lain. Kita merasakan bahwa hidup kita tidak berkemenangan. Hati-hati saudara. Karena bisa saja ujian itu oleh karena kesalahan kita sendiri. Dan karena kalau ujian itu karena pencobaan yang lahir dari diri kita sendiri, kita harus berjuang, kita harus menang, tunduklah kepada Allah. Dan saudara, hari ini saya akan memberikan renungan firman Tuhan dengan tema ujian kemudahan. Atau saya memberi pertanyaan, ataukah ini pencobaan? Ujian, kemudahan, atau pencobaan. Saudara, tidak selalu sebuah ujian lahir dari sebuah keadaan yang sulit. Tapi seringkali ujian itu juga lahir dari sebuah kenyamanan. Sehingga karena ada kenyamanan, kita terlalu nyaman, akhirnya kita dicobai dengan keinginan-keinginan kita sendiri, saudara. Orang berpikir ujian itu hanya berupa kesulitan. Padahal Allah juga beri ujian berupa kemudahan. Dan oleh karena kemudahan itulah kita sering gagal. Kemudahan itu adalah begitu kita merasa nyaman sehingga kita mengambil keputusan-keputusan yang pada akhirnya salah. Kesalahan kita mengambil keputusan yang membuat kita dicobai oleh hawa nafsu keinginan kita sendiri, saudara. Orang yang diuji oleh karena persoalan itu adalah hal yang luar biasa. Tetapi justru ada hal di mana ujian itu bukan karena kesulitan, tapi ujian itu yang karena adanya begitu banyak kemudahan, akhirnya kita dikuasai oleh hawa nafsu kita. Padahal kita sudah menerima roh Tuhan di dalam kehidupan kita. Tetapi begitu kita santai, ketika hidup kita segala sesuatu nyaman, ketika ada di puncak, di situ tiba-tiba kita dicobai oleh keinginan kita sendiri dan akhirnya disitulah seseorang bisa mengalami kegagalan. Saya memberikan tema ujian kemudahan ataukah pencobaan. Ujian kemudahan, kita sering berkata dengan diri kita, oh ada ujian, ada pencobaan, saya diuji oleh Tuhan. Sekali lagi ada dua ujian yang murni datang daripada Tuhan ketika kita sungguh-sungguh setia, tapi ada ujian yang merupakan pencobaan yang datang dari diri kita sendiri. Dan justru pencobaan yang datang dari kita sendiri, karena kita ada di zona nyaman, kita ada di zona kemudahan, seringkali ada di zona puncak, atau ada di zona di mana kita melakukan kesalahan oleh karena kita salah mengambil keputusan. Saudara, ujian kemudahan atau pencobaan. Seseorang bisa sangat merasa diuji justru pada puncak ketika dia memiliki harta dan kemudian dia jatuh karena harta, atau dia jatuh karena wanita atau pria, atau dia jatuh karena tahta. Ujian yang terbesar justru karena bukan kita saat di lembah kekelaman, tapi justru kadang di sebuah puncak keberadaan. Orang yang ada di puncak semakin dikuasai oleh hawa nafsunya, ingin meraih lebih sehingga dikuasai oleh harta. Saudara, harap tenang, ada ujian. Dan ujian itu bisa saja datang dari luar, bisa saja datang dari diri kita sendiri. Ketika segala sesuatu kita ada di puncak, justru kita jatuh oleh karena harta, wanita, dan tahta. Satu kupasan firman Tuhan kita akan renungkan, saudara, dari seorang yang bernama Daud. Tetapi tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Saudara,
Hati-hati dengan keinginan kita sendiri. Pada saat kita dibawa kepada puncak pencapaian, harta, kedudukan, di sana ada ujian yang sangat besar. Ada sebuah ilustrasi seekor monyet yang naik ke atas pohon pisang. Ketika monyet itu naik di atas pohon pisang, dia ingin meraih pisang itu. Dan ketika dia ada di sana, dia makan pisang itu perlahan-lahan. Lalu angin badai bertiup. Angin badai bertiup, dia memeluk pohon pisang itu dengan kencang, dia tidak jatuh. Angin badai bertiup, dia memeluk pohon itu, dia tidak jatuh. Lalu timbul angin sepoi-sepoi. Angin sepoi-sepoi, dia terlena, dia merasa ketiduran. Angin sepoi-sepoi itu seperti membelai-belai telinganya, membelai-belai tubuhnya. Sehingga monyet itu yang tadinya dia begitu awas dan begitu waspada, dia memeluk pohon pisang pada saat dia makan pisang di atas. Akhirnya dia mulai tertidur, dia mulai terlena, dia mulai mengalami buayan-buayan, dan pohon itu terombang-ambing. Akhirnya ketika dia sudah sangat tertidur, dia sudah sangat terlena, akhirnya boom, dia jatuh ke tanah. Saudara, seringkali angin badai tofan yang begitu kencang justru membuat kita mempererat pelukan kita dan semakin kuat berdoa dan minta pertolongan Tuhan. Tapi justru pada saat kita di puncak dan kita mengalami rasa aman, rasa nyaman, di zona nyaman yang kita buat sendiri dalam tanda kutip, akhirnya kita terlena dan tidak sadar kita mulai masuk keinginan-keinginan sendiri yang memikat kita sehingga keinginan itu dibuahi dan melahirkan dosa. Harta, wanita, dan tahta seringkali menjadi ujian yang terbesar di dalam diri seseorang, wanita atau pria. Harta, wanita atau pria atau tahta seringkali di puncak perjalanan kehidupan kita. Disitulah terjadi terlena dan membuat berbagai macam kejatuhan. Mungkin kita ada di zona nyaman. Hati-hati, jangan sampai kita diuji oleh keinginan kita sendiri. Ada satu tokoh hamba Tuhan yang bernama Daud. Daud yang tergoda dengan Batsheba, dan satu ketika dia tergoda dengan Batsheba, dia jatuh dan membunuh Uria suami Batsheba. Lalu Batsheba hamil, dan kemudian datang seorang Nabi Nathan. Nabi Nathan datang untuk menegur dia. Namun sikap Daud adalah sesuatu yang luar biasa, saudara. Daud seorang yang mengalami puncak. Dia memiliki harta, dia memiliki tahta. Namun oleh karena harta, wanita, dan tahta, dia mengalami kejatuhan. Di puncak karirnya, di dalam firman Tuhan dikatakan, pada saat zaman raja-raja berperang, pada saat zaman raja-raja yang harusnya berperang, Daud tinggal di rumah dan dia pergi ke soto rumah dan dia diuji dengan seorang wanita yang bernama Batsheba. Pada saat yang seharusnya kita melakukan peperangan untuk berkemenangan di dalam Tuhan, tetapi kita pergi ke soto rumah dan mulai melihat di sekitar kita ke bawah. Wow, ini bagus, ini bagus, ini bagus. Akhirnya keinginan-keinginan yang salah itu muncul, datang sebagai pencobaan di dalam diri kita. Dan singkat cerita, Daud ditegur oleh Nabi Nathan. Namun luar biasanya di sini, Daud adalah seorang penjina, bahkan dia pembunuhan berencana. Kalau di KUHP, dia terkena pasal pembunuhan berencana karena dia dengan sengaja menempatkan Uria di barisan terdepan supaya Uria terbunuh. Dan dengan sikap hatinya dia layak untuk menerima hukuman. Daud layak menerima hukuman. Tapi saudara, apa yang dia lihat di tengah-tengah pencobaan yang dia alami oleh karena keinginan sendiri yang mendatangkan kecelakaan dan bisa mendatangkan maut di dalam dirinya. Ada satu sikap yang kita perlu pelajari di dalam diri Daud, yaitu pertobatan. Ketika kita terjebak di dalam sebuah ujian oleh karena keputusan kita yang salah, kita harus sadar, disinilah waktunya untuk kita bertobat. Ujian yang datang oleh karena pencobaan dari diri kita sendiri. Daud bertobat. Di dalam Mazmur 51, firman Tuhan berkata, Mazmur Daud ayat 51, ayat 1 atau 2, ketika Nabi datang kepadanya setelah ia menghampiri Batsheba. Jadi kejadian setelah dia ditegur oleh Nabi Nathan, dia berkata, kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu, hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmatmu yang besar, bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku dan tahirkanlah aku dari dosaku, sebab aku sendiri sadar pada pelanggaranku, aku senantiasa bergumul dengan dosaku, terhadap engkau sajalah aku telah berdosa.
dan melakukan apa yang kau anggap jahat, supaya ternyata engkau adil dalam putusanmu, bersih di dalam penghukumanmu. Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sadari bahwa ketika kita diuji dengan keinginan kita sendiri, Daud melakukan kesalahan oleh karena kesalahannya sendiri, dan di puncaknya sebagai raja dia berdosa. Tapi yang pertama, saudara, dia melakukan pertobatan dengan sungguh-sungguh. Pertobatan dengan sungguh-sungguh. Allah menentang orang yang congkak. Di dalam Yakobus 2 ayat 6 berkata, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Ketika kita mau datang dan melakukan pengakuan di hadapan Tuhan, maka pertobatan itu akan terjadi dengan luar biasa, saudara. Pertobatan dengan sungguh-sungguh yang dilakukan oleh Daud. Dia katakan ketika Nabi Nathan datang menegur dia seorang raja, tetapi ketika Nabi itu datang menegur dia katakan, bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku dan tahirkanlah aku dari dosaku, sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Jikalau kita berbuat dosa oleh karena keinginan kita sendiri, tidak ada satu pendeta pun yang dapat menegur kita, saudara. Kalau tidak ada kesadaran dari diri kita sendiri, kita harus tahu dulu, ini kesalahan atau bukan, ini pelanggaran atau bukan. Ketika kita diuji di dalam sebuah masalah yang besar, Daud diuji dengan sebuah masalah yang besar, sehingga akhirnya dia kehilangan anaknya. Oleh karena apa? Kesalahan dari dirinya sendiri. Dan saudara, tidak ada pertobatan yang lahir daripada teguran manusia, selain daripada respon kita yang berkata, Tuhan ampuni aku sadar akan pelanggaranku. Saudara, Daud sangat terbuka dengan teguran dari Nabi Nathan, dan dia berkata, terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang aku anggap jahat, supaya ternyata engkau adil di dalam keputusanmu. Saudara, di dalam Yakobus 2 ayat 6, Allah menentang orang yang congkak, tapi mengasihani orang yang rendah hati. Orang yang mau menyadari kesalahannya, orang yang mau berkata, ini aku Tuhan, ini aku Tuhan. Orang yang dari dalam hatinya berkata, aku salah Tuhan, aku mau bertobat. Yang kedua, di dalam ayat Mazmur 51 ayat 10-12, jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Janganlah membuang aku dari hadapanmu, dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Bangkitkanlah kembali padaku kegirangan karena selamat yang daripadamu, dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ketika kita jatuh dalam pencobaan dan ujian itu datang bertubi-tubi di dalam kehidupan kita, kita harus sadar satu hal, bahwa Roh Kudus yang ditempatkan di dalam diri kita, seperti dalam kitab Yakobus dikatakan, diingininya dengan cemburu. Artinya Tuhan ingin kembali mengambil rohnya, karena dia cemburu ketika kita menjauh daripadanya dan kita menyembah Mamon. Ketika kita jatuh di dalam dosa kenajisan, Roh Kudus itu ingin diambil dari dalam diri kita. Tapi saudara, Daud sadar bahwa tanpa roh Tuhan, tanpa Roh Kudus, Daud tidak dapat bertahan. Itu sebabnya yang paling penting di dalam hidup ini, saudara, kita harus menyadari bahwa kalau kita jatuh, rohnya akan meninggalkan kita. Roh hanya akan berdiam diri. Tuhan mengingini rohnya dengan cemburu. Karena ketika dosa itu masuk di dalam diri kita, yang pertama-tama sekali adalah kita kehilangan hubungan dengan roh Tuhan. Dan satu hal yang luar biasa dari dalam kehidupan Daud, dia sadar bahwa persekutuan dengan Roh Kudus itu jauh lebih penting daripada dia mempertahankan dosa apapun, saudara. Tapi ada banyak orang ketika dia jatuh, dia tidak peduli kalau kehilangan hubungan dengan Tuhan. Dia tidak peduli kalau sudah mulai merasa ada kerenggangan dengan Roh Kudus. Dia merasa sudah tidak ada lagi koneksi dengan Tuhan. Ada banyak orang yang ketika dia jatuh, dia tidak care bahwa dia akan kehilangan relationship with God. Saudara, pertobatan Daud yang kedua yang patut kita belajar sungguh-sungguh. Kalau kita jatuh, saudara, kita kehilangan hubungan dengan Tuhan. Dan kehilangan dengan hubungan dengan Tuhan itu adalah segalanya, saudara. Kehilangan hubungan dengan Tuhan adalah kehilangan segalanya. Ketika Roh Kudus diambil dari dalam kehidupan kita, Daud sangat tahu konsekuensinya karena dia belajar pengalaman dari orang yang kehilangan roh Tuhan. Orang yang kehilangan pengurapan,
orang yang sangat dekat dengan Daud. Siapa saudara? Saul. Tuhan telah mengambil urapan dari dalam diri Saul. Ketika Tuhan mengambil urapan dari dalam diri Saul, itu Daud sangat tahu konsekuensinya. Itu sebabnya ketika dia jatuh di dalam dosa, dia katakan, jadikanlah hatiku tahir ya Allah. Sebab kejatuhan itu menjadikan hati kita tidak tahir. Kejatuhan di dalam dosa menjadikan hati kita itu dibelenggu dengan berbagai-bagai macam kegelapan, kehitaman, ikatan. Dan kalau hati kita tidak tahir, kita terputus hubungan dengan Tuhan. Itu sebabnya Daud berkata, perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Dia tersadar bahwa sungguh aku berdosa. Dia tersadar bahwa kejatuhan bukan sekedar kita dengan gampangnya minta ampun kepada Tuhan. Tapi kejatuhan kita butuh meminta lagi hati yang baru, saudara. Dan hati yang baru agar kita dibaharui dengan roh yang teguh. Sebab kejatuhan memisahkan kita dengan Tuhan. Bukan tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong atau telinga Tuhan tidak kurang tajam untuk mendengar, tapi yang menjadi pemisah antara engkau adalah dosa-dosamu. Saul tidak bertobat dengan sungguh-sungguh. Itu sebabnya Tuhan mencabut roh dan urapannya dari dalam kehidupan Saul. Sampai akhir hidupnya Saul tidak mengalami pemulihan karena dia tidak tahir. Hatinya tidak lepas dari dosa. Hatinya tidak lepas dari kenajisan. Saudaraku yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika ujian datang di dalam kehidupan kita dan kita menyadari bahwa ujian itu adalah kesalahan karena diri kita sendiri. Yang pertama, bertobat dengan sungguh-sungguh. Yang kedua, minta hati kita tahir dan minta supaya roh Tuhan jangan meninggalkan kita. Karena pertobatan yang tidak sungguh-sungguh, pertobatan yang tidak mentahirkan hati, pertobatan yang tidak sungguh-sungguh itu membuat kita bisa tetap kehilangan hubungan dengan Tuhan. Saul bertobat tapi tidak sungguh-sungguh. Saul katakan, ampunilah aku, tetapi jangan meninggalkan aku, jangan mempermalukan aku di depan rakyat. Pertobatan yang tidak tulus, saudara, adalah pertobatan yang tidak bisa memulihkan hubungan kita dengan roh. Di bibir kita mengucapkan pertobatan, tapi roh Tuhan itu tidak kembali di dalam diri kita. Kalau kita pertobatan hanya di bibir, hati kita tidak bertobat, roh Tuhan tidak akan kembali menduduki tahta tertinggi di dalam kehidupan kita. Inilah perpisahan yang paling mengerikan, yaitu perpisahan dengan kemuliaan Tuhan, perpisahan dengan Roh Kudus. Engkau menangis air mata darah pun kalau tidak ada ketulusan pertobatan dengan sungguh-sungguh, roh Tuhan akan meninggalkan kita. Jadi hal yang paling mengerikan ketika kita diuji dengan pencobaan oleh karena nafsu kedagingan kita sendiri, kita kehilangan roh Tuhan dan selesai, habis perkara. Kita bisa tetap hidup, tapi roh kita mati. Ini kematian yang paling mengerikan ketika Adam dan Hawa kehilangan roh Tuhan. Itu sebabnya firman Tuhan memperingatkan kita, bertobat bukan di bibir saja. Bertobat kalau cuma dari mulut, tapi hati tidak tahir, roh Tuhan itu nggak ada. Kematian yang paling mengerikan ketika kita terputus hubungan dengan Tuhan. Janganlah membuang aku dari hadapanmu, dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Bangkitkanlah kembali padaku kegirangan karena selamat yang daripadamu, dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Jika Tuhan mengambil kaki Dian dari dalam kehidupan kita, hati kita tidak berkobar-kobar, roh Tuhan tidak ada di dalam diri kita, dan selesai kehidupan kita sebagai orang percaya. Kita menjadi casing tubuh yang mati, bergerak tanpa Tuhan, bergerak tanpa kaki Dian, bergerak tanpa roh Tuhan, bergerak tanpa roh yang berkobar-kobar, bergerak tanpa roh yang teguh, bergerak tanpa hati yang tahir. Engkau dan saya bisa menjadi Saul, raja yang tetap memiliki kedudukan tapi rohnya mati. Saudara, kematian yang paling mengerikan adalah kematian rohani. Itu sebabnya kiranya pada hari ini roh Tuhan membangkitkan engkau. Pada saat kita mengalami ujian, perhatikanlah keadaanmu.
Kalau engkau ujian dan engkau mengalami kesusahan hidup, itu masih jauh lebih baik daripada kesusahan di dalam membangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Yang kedua, saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sadar bahwa kita tidak dapat hidup tanpa Roh Kudus. Itu sebabnya Yakobus 2 ayat 7, tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Pertobatan tanpa melawan iblis, iblis bisa menjadi sahabat kita di dalam bisikan-bisikan yang akhirnya kita tidak tunduk pada Allah tapi tunduk kepada iblis. Lawanlah iblis dan biarlah Tuhan membaharui kita dengan roh yang teguh. Mazmur 51 ayat 17 dan seterusnya. Ya Tuhan, bukalah bibirku supaya mulutku memberitakan puji-pujian kepadamu, sebab engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan. Sekiranya aku persembahkan korban bakaran, engkau tidak menyukainya. Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk, tidak akan kau pandang hina ya Allah. Lakukanlah kebaikan kepada Sion menurut kerelaan hatimu. Bangunkanlah tembok-tembok Yerusalem, maka engkau akan berkenan kepada korban yang benar. Korban bakaran dan korban yang terbakar seluruhnya, maka orang akan mengorbankan lembu jantan di atas mezbahmu. Yang ketiga, saudara, pertobatan yang sejati, saudara. Ketika kita mengalami ujian, pencobaan di dalam kehidupan kita, Tuhan mencari persembahan yang sungguh-sungguh. Engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan. Korban sembelihan itu adalah korban yang hanya dari luar saja tampak bagus. Sekiranya pun engkau persembahkan korban bakaran, Tuhan tidak akan menyukainya. Tapi korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk, tidak akan kau pandang hina ya Allah. Sebuah kejadian di tanah air, ada seorang pertobatan, seorang anak muda bernama Eliezer. Dia melakukan dan terlibat di dalam pembunuhan berencana. Saya berani mengatakan ini karena ini sudah diketahui oleh publik untuk menjadi sebuah perenungan bagi kita. Anak muda ini adalah anak muda yang terjebak di dalam sebuah pembunuhan berencana. Dan satu hal yang luar biasa, dia bertobat. Dan pertobatannya itu bisa dirasakan. Hampir seluruh Indonesia mendukung dia dan berkata, "Justice for Baradae." Orang yang sungguh-sungguh itu jiwanya bisa terasa. Manusia bisa merasakan, apalagi Tuhan. Ketika dia dengan sungguh-sungguh bertobat, dia minta ampun. Dengan kalimat yang sederhana dia berkata, "Saya mohon ampun." Dan di hadapan orang tua yang anaknya dia bunuh, dia berlutut dan minta pengampunan. Dan kedua bapak dan ibu ini mengampuni, mengelus kepalanya. Dan katakan, "Kalau engkau jujur, buktikan pertobatanmu." Dia menangis. Saudara, pertobatan yang sejati itu ada korban. Korban yang lahir bukan dari korban sembelihan. Karena korban itu benda mati, saudara. Apapun yang kita persembahkan, kalau itu hanya formality, tidak akan menyentuh hati Tuhan. Tapi kalau korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk, tak kau pandang hina, maka engkau akan berkenan kepada korban yang benar, korban bakaran, korban yang terbakar seluruhnya. Orang akan mengorbankan lembu jantan di atas mezbahmu. Yang ketiga, saudara, mempersembahkan korban yang benar. Bagaimana supaya kita menang dari pencobaan, saudara? Tahirkan hatimu yang mendua hati. Kita harus memilih kepada siapa kita menyembah. Yakobus 2 ayat 8. Tahirkan hatimu yang mendua hati. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah. Dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Janganlah membuang aku dari hadapanmu. Dan jangan mengambil rohmu daripadaku. Dan Mazmur 51 ayat 19-20. Sebab engkau tidak berkenan dengan korban sembelihan. Sekiranya aku persembahkan korban bakaran, engkau tidak menyukainya. Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur. Hati yang patah dan remuk, tak kau pandang hina ya Allah. Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pagi hari ini kita merenungkan, kalau kita masuk di dalam ujian yang dari Tuhan, kita bersyukur. Karena Ayub katakan, karena ia tahu jalan hidupku dan aku akan muncul
ketika Ia menguji aku akan muncul seperti emas. Tapi jangan salah saudara, ujian ada dua hal. Ujian yang datang, yang Tuhan izinkan terjadi. Tapi ujian yang kedua adalah pencobaan yang datang dari kita sendiri. Bahkan ujian yang terbesar itu datang dari sebuah kemudahan, sebuah kenyamanan. Ketika kita terlena, di situ kita dicobai oleh keinginan kita sendiri. Bagaimana kita harus mengatasinya? Kita harus menang. Kita harus menang. Kita minta dari Tuhan. Tapi yang kita minta, bukan kita minta dengan cara yang salah. Kita harus minta pemulihan untuk berkemenangan di dalam pencobaan, yaitu adalah pertobatan dari diri kita sendiri. Yang pertama, pertobatan yang sungguh-sungguh. Yang kedua, bahwa sadar kita tidak bisa hidup tanpa Roh Kudus. Roh Kudus menjadi sebuah ukuran. Kalau kita tidak memiliki pemulihan hubungan dengan Roh Kudus, berarti kita belum berkemenangan di dalam pertobatan kita. Kita harus sungguh-sungguh bertobat sehingga Roh Kudus dipulihkan. Nyala api kaki Dian itu dipulihkan. Ingat betapa dalam yang engkau telah jatuh, lakukanlah lagi semula yang engkau lakukan. Sadari bahwa hidup tanpa Roh Kudus kita tidak mampu. Kita harus minta, Tuhan jangan ambil roh-Mu dari dalam hidupku. Yang ketiga, mempersembahkan korban yang benar, yaitu dari jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk tak kau pandang hina ya Allah. Saudara, seringkali kita begitu dengan cepat berkata, Tuhan saya mengalami ujian, saya mengalami tekanan di dalam kehidupan, saya jatuh di dalam berbagai-bagai macam ujian. Yang harus kita periksa, apakah ujian ini datang dari Tuhan, ataukah ujian ini datang dari keinginan kita sendiri yang dikuasai oleh hawa nafsu. Oleh karena kemudahan, kita diuji, harta, wanita, ataupun tahta. Ketika kita jatuh di dalam pencobaan, kita harus berkemenangan. Yang kita minta, Tuhan, jadikan hatiku yang tahir ya Allah, dan perbaharui aku dengan roh yang teguh, dan jangan Engkau ambil roh-Mu daripadaku. Ukuran terbaik dalam kehidupan kita adalah hubungan kita dengan Roh Kudus. Itu tidak dapat dipisahkan oleh dosa apapun. Saudara, kalau hari ini engkau mengalami ujian, pencobaan, mungkin kita ada di posisi nyaman, sehingga kita dengan mudah salah mengambil langkah. Kita dengan mudah salah mengambil keputusan. Kalau hari ini terjadi hal yang demikian di dalam kehidupanmu, engkau stagnasi, engkau menjadi kekristenanmu menjadi biasa-biasa saja. Hati-hati, mungkin kita terlena dengan uang, kedudukan, kita jatuh dengan wanita, kita jatuh dengan pria, kedudukan membuat kita merasa ada di atas angin. Hati-hati saudara, ukurannya adalah hubungan kita dengan Roh Kudus. Jangan sampai Roh Tuhan diambil dari dalam hidup kita. Biarlah hati kita tahir di hadapan Tuhan, dan Tuhan berkenan kepada korban sembelihan, yaitu jiwa yang hancur dan remuk tak kau pandang hina ya Tuhan. Mari berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kekal, biarlah kami memperhatikan kehidupan kami. Apakah kami di tengah-tengah ujian yang justru datang ketika segala sesuatu mudah kami peroleh. Kami kehilangan kasih mula-mula, kami jauh daripada Tuhan, kami tinggalkan persekutuan yang benar dengan Tuhan, kami bertobat tapi tidak sungguh-sungguh, kami bertobat tetapi kami tidak mengalami pemulihan hubungan dengan Roh Kudus, dan ternyata urapan Tuhan sudah diangkat dari kami, Roh Tuhan tidak ada lagi bersama dengan kami. Bapa, aku berdoa dalam nama Yesus. Jadikan hati kami tahir ya Tuhan. Perbaharuilah hati kami dengan roh-Mu yang teguh. Dan jangan ambil roh-Mu dari dalam hidup kami. Jangan Engkau angkat pengurapan-Mu dari dalam diri kami. Dan biarlah persekutuan kami dengan Roh Kudus tetap ada Tuhan. Mendekatlah kepada Tuhan, maka Ia akan mendekat kepadamu. Sucikan hatimu, hai orang yang mendua hati. Biarlah kami mau menjadi orang-orang yang berjalan dengan Tuhan, tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri, dan kami mengambil keputusan untuk tidak meninggalkan Engkau Tuhan. Bapa, di dalam nama Yesus,
hamba berdoa pada pagi hari ini. Setiap hati yang terbuka dan menyadari kalau dia telah kehilangan urapan, telah kehilangan roh Tuhan, biarlah mengalami pertobatan dengan sungguh-sungguh dan mulai mempersembahkan persembahan dan korban yang benar. Dan biarlah tiap-tiap orang yang diuji dengan keinginannya sendiri bertobat dari jalan-jalannya yang salah dan kembali mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Dalam nama Yesus. Amin. Tuhan Yesus kiranya memberkati kehidupan kita sepanjang pagi hari ini. Shalom. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku. Roh Tuhan ada padamu, oleh sebab engkau diurapi, dan Tuhan tidak mengambil rohmu, roh Tuhan di dalam dirimu. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi.